Halo teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang tuberkulosis dan program-program pencegahan yang telah dilakukan untuk menangani kasus tuberkulosis ini. Ini merupakan tugas epidemiologi dari Prof. Grace Kandau. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yang pertama Rahmat Taufiq Kurniawan Bijuni dengan akhiran NIM 187, yang kedua Octavia Willy Todingan dengan akhiran NIM 182, yang ketiga Meiti Angel Frisilia Mangosa dengan akhiran NIM 171, yang keempat Cheryl Canaya Runtu dengan akhiran NIM 152, dan yang terakhir Novena Ejinia Mamarodia dengan akhiran NIM 177. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit tuberkulosis di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Data tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 845.000 penderita tuberkulosis di Indonesia. Penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak segera ditangani. Meski begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan bisa dicegah. Penularan dan gejala tuberkulosis atau TBC. Penularan tuberkulosis atau TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. Oleh sebab itu, resiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Selain itu, penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Pengobatan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC. Pengobatan tuberkulosis adalah dengan mengonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi tuberkulosis antara lain rifampicin dan ethambutol. TBC dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada di tempat ramai. Tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah saat penderita TBC batuk, berbicara, bersin, tertawa, atau bernyanyi. Meski demikian, penularan TBC membutuhkan kontak yang cukup dekat dan cukup lama dengan penderita. Makin lama seseorang berinteraksi dengan penderita TBC, makin tinggi pula risikonya tertular. Oleh sebab itu, penularan lebih sering terjadi pada anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Pada penderita TBC yang tidak mengalami gejala atau TBC laten, bakteri TBC tetap tinggal di dalam tubuhnya. Bakteri TBC dapat berkembang menjadi aktif jika daya tahan tubuh penderita melemah. Namun, penderita TBC laten ini tidak menularkan bakteri penyebab TBC ke orang lain. Meski TBC dikategorikan sebagai penyakit menular, penularan penyakit ini tidak secepat pilek dan flu. Namun, ada beberapa kelompok yang berisiko tinggi tertular TBC yaitu 1. Orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh.
2. Petugas medis yang sering merawat penderita TBC. 3. Orang lanjut usia atau lansia dan anak-anak. 4. Pengguna nafsa. 5. Penderita penyakit ginjal stadium lanjut. 6. Orang yang mengalami kekurangan gizi. 7. Penderita kecanduan alkohol. 8. Perokok. 9. Orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita HIV/AIDS, kanker, diabetes, orang yang menjalani transplantasi organ. 10. Orang yang sedang dalam terapi obat imunosupresif, misalnya penderita lupus, psoriasis, rheumatoid arthritis, atau penyakit Crohn. Kita masuk dalam gejala tuberkulosis. Pada tuberkulosis laten, penderita umumnya tidak mengalami gejala. Umumnya, penderita baru menyadari dirinya menderita tuberkulosis setelah menjalani pemeriksaan untuk penyakit lain. Sementara bagi penderita tuberkulosis aktif, gejala yang muncul dapat berupa yang pertama, batuk yang berlangsung lama, kurang lebih 3 minggu atau lebih. Yang kedua, batuk biasanya disertai dengan dahak atau batuk darah. Yang ketiga, nyeri dada saat bernafas atau batuk. Yang keempat, berkeringat di malam hari. Yang kelima, hilang nafsu makan. Yang keenam, penurunan berat badan. Yang ketujuh, demam dan menggigil. Dan yang terakhir, kelelahan. Selain menyerang paru-paru, tuberkulosis juga dapat menyerang selain paru-paru. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita AIDS. Organ selain paru-paru yang dapat diserang tuberkulosis adalah ginjal, usus, otak, dan kelenjar. Selanjutnya, contoh gejala yang muncul akibat penyakit tuberkulosis di luar paru-paru. Menurut organ yang terkena, yang pertama, pembekakan kelenjar getah bening bila terkena tuberkulosis kelenjar. Yang kedua, kencing berdarah pada tuberkulosis ginjal. Yang ketiga, nyeri punggung pada tuberkulosis tulang belakang. Yang keempat, sakit kepala dan kejang bila terkena tuberkulosis di otak. Yang kelima, sakit perut hebat jika mengalami tuberkulosis usus. Yang keenam, gejala tuberkulosis pada anak. Sementara itu, gejala tuberkulosis pada anak cenderung lebih sulit dikenali. Hal ini karena gejalanya tidak khas sehingga sering dianggap sebagai gejala penyakit lain. Nah, berikut ini adalah gejala yang mungkin ditemukan pada penderita TBC anak, yakni pertama, persisten selama lebih dari 2 minggu. Yang kedua, ada berat badan menurun dalam 2 bulan atau gagal tumbuh. Nah, selanjutnya ada pembengkakan kelenjar getah bening atau yang bisa disebut limfadenopati. Yang keempat, ada demam secara terus-menerus selama lebih dari 2 minggu. Selanjutnya ada anak yang tampak lemas atau malaise dan kurang aktif. Dan gejala yang terakhir adalah gejala tidak membaik meski telah diberikan antibiotik atau nutrisi. Pencegahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menghindari penularan TBC antara lain. 1. Vaksinasi BCG di Indonesia. Vaksin BCG, dalam kurung, Bacillus calmette-guerin, termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi usia 2 bulan. Bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG, dianjurkan untuk menjalani vaksinasi bila ada salah satu anggota keluarga yang menderita TBC. 2. Penggunaan masker TBC juga dapat dicegah dengan mengenakan masker saat berada di tempat ramai atau ketika berinteraksi dengan penderita TBC. Perlu diingat, hindari kontak dengan penderita TBC di ruangan tertutup yang bersirkulasi buruk. Bagi penderita TBC yang sedang diterapi, TBC masih dapat menular selama sekitar 2 minggu pertama pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan guna menghindari penularan pada orang yang tinggal di lingkungan penderita. Langkah pencegahan tersebut berupa, pertama, tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Kedua, jika menggunakan tisu untuk menutup mulut, buang tisu segera setelah digunakan. Ketiga, jangan membuang dahak atau meludah sembarangan. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela. Dan terakhir,
Jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang diderita telah sampai pada tahap tidak menular. Oke teman-teman, jadi itulah tadi sedikit tentang penyakit TBC dan pencegahannya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.